mental kita. Karena apa ya? Kepribadian kita kan di PWK yang fokusnya ke PWK. Ketika kita nih terjun ke masyarakat, belum tentu masyarakat itu sama seperti yang apa yang kita pikirkan di pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kastapolis, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kembali lagi nih sama aku, Syarifah Nabila Faidah, mahasiswi program studi perencanaan Unanim Kota angkatan 2022, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Dan tentunya kami juga akan membawakan topik-topik yang fresh dan hangat nih untuk dibahas sama narasumber-narasumber kece kita. Oke, sebelum kita panggil narasumbernya, aku mau kenalin dulu nih, ada co-host yang nemenin aku yang gak kalah kece. Siapa lagi kalau bukan Ojan. Oke, halo semuanya. Halo Sobat Kastapolis, kenalin aku Muhammad Fauzan Putra dari angkatan 2022 yang pada hari ini bertindak menemani Nabila sebagai co-host. Yang pastinya pada hari ini kita akan membahas topik podcast yang bakal seru banget nih, Nabila. Apa tuh Kak Ojan? Yaitu Career Pathways Diverse Journey of Alumni Sukses. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, dari judulnya aja, dari temanya aja udah keren banget bener nih banget teman-teman nih, semua. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita langsung manggil aja nih narasumber kece kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Ari dan Kak Hade. Silakan, Kak. Silakan. Aura sukses kelihatan nih, aura suksesnya. Masuk ke Kastapolis Iya, nih guys. kelihatan banget kan ini yang ini sama. Ya, kelihatan banget ya perbedaan Iya. kesenjangannya ini. Senjangan banget. Oke. Sebelumnya gimana nih kabar dari Kak Ari sama Kak Hade? Dimulai dari aku. Ya, dari boleh. aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian gimana nih? Baik sih Baik, Kak. Semoga Alhamdulillah. sejauh ini sehat walafiat. Kuliah aman? Aman. Aman? Kak? Aman. Insya Allah, Kak. Bisa 5 nih Kak. Iya. Kak Ari gimana Kak? Karir gimana? Sama sih kayak Ade, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih lancar-lancar aja sampai saat ini. Ya gitulah. Oke, sebelumnya kami mau berterima kasih banyak nih Kak, Kakak udah menyempatkan hadir dalam podcast kami kali ini. Oke. Nah, sebelum itu, boleh kali perkenalan dulu ke Sobat Kastapolis yang ada di rumah dengan boleh. menyebutkan nama dan Angkatan berapa nih, Kak? Mungkin dari Kak Ade Ade dulu dulu. deh. Dari aku ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hade Status Newa. Aku dari alumni PWK angkatan 18. Itu. Salam kenal Salam Kak Ade. Kak Hade. Oke. Gitu ya sistemnya ya. Oke, sama. Halo teman-teman semuanya, aku Muhammad Atta. Biasa mungkin dipanggil Atta, dikenal sama teman-teman di PWK dipanggil Atta. Aku dari angkatan 2018 sama kayak Hade. Salam kenal Kak Ari. Oke, daripada berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih ke sharing sessionnya nih Kak. Oke, sebelumnya kita pengen tahu nih Kak, kira-kira apa sih kesibukan sama Kakak ini lagi meniti karir di mana sih Kak sekarang? Dimulai dari Kak Ari deh. boleh. Kelihatan banget nih. Iya, kelihatan banget nih. Soalnya kan paling kelihatan nih. Udah kelihatan nih. Ini TK nih, ini yang ini. Aduh. Kayak teman-teman udah tahu deh itu. Iya. Dari rompi yang dia pakai. Tuh, lagi di belakangnya nih kan. Oke, kalau saat ini lagi meniti karir kebetulan di Kementerian ATR BPN, tepatnya di kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Ya kesibukannya ya cuman ya fokus sama kerjaan aja sih karena bidang yang dikerjain kan sama apa yang ada kayak lebih banyak turun langsung ke masyarakat, datang terjun ke lapangan dan lain-lain. Jadi kesibukannya ya lebih banyak di lapangan lah daripada mungkin ya teman-teman sobat PWK pasti ngerasain lah bagaimana kayak masuk PWK jalan-jalannya sampai kerja pun saya masih jalan-jalan juga. Ya. Tapi bedanya kali ini dibayar. Itu dia. Aduh. Kalau boleh tahu tuh Kak Ari, itu fokus kerjanya di bidang apa Kak? Kalau fokus kerjanya di bidang pertanahan. Jadi kan kalau kita di Indonesia ya tepatnya ya.
tanah itu ada yang punya. Nah, gampangnya gitulah, tanah itu ada yang punya. Nah, untuk mengetahui siapa yang punya, nah itu yang saya kerjakan. Jadi bagaimana kita terjun ke lapangan, betul itu misalnya saya nih yang punya tanah, betul nggak itu tanah itu letaknya di situ, ukurannya udah pas dan lain-lain, mungkin fokusnya ke situ. Berarti ujung-ujungnya sertifikat hak milik Nah, juga. sertifikatan tanah lah kalau biasanya. Oke. Oke, kalau Kalau Kak Hade nih, gimana nih Kak? dilihat juga dari lanyardnya nih. Dari lanyard. Udah beda banget nih lanyardnya dari organisasi. Jadi gini, kalau aku sebenarnya sama kayak Ari. Jadi aku sekarang untuk kesibukan ya kerja di ATR BPN, lebih tepatnya di sama kantor pertahanan Kota Balikpapan. Cuman agak sedikit berbeda nih antara job bagianku sama Ari. Kalau misalkan Ari tadi kan sudah jelasin, Ari lebih banyak turun ke lapangan dan juga lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan juga yang dibilang ilmu PWK-nya ada gitu lah. Kayak kita waktu zaman kuliah yang namanya survei ke lapangan udah pasti ngerasain kan, kayak interaksi sama masyarakat, mencari data di lapangan dan lain-lain. Kalau aku sekarang kesibukannya lebih fokus di kantor. Jadi kalau di bagian Ari, job yang dia kerjain itu kan lebih ke pengambilan data apa segala macam untuk si output sertifikat tadi. Nah, kalau aku fokus kerjaanku di kantor itu sertifikat yang udah jadi aku yang kerjain. Jadi kalau sertifikat itu kalau sudah jadi banyak tuh proses-prosesnya, ada jual beli, waris, hibah, pembagian hak bersama dan lain-lain, itu bagianku di situ. Oh Jadi berarti menindaklanjuti dari Betul. Simpelnya gini sih, kalau misalkan di bagian Ari itu untuk pembuatan produk sertifikatnya. Kalau aku sertifikat yang sudah jadi dan proses-proses lanjutannya bagianku yang kerjain. mau diapain gitu ya kayak. Seperti itu betul. Makanya di satu sisi aku lebih banyak stay di kantor sih daripada ke lapangan. Makanya kan beda nih. kelihatan kan itu dia pakai rompi. Iya. Seperti itu kalau dari aku. Tapi sering ketemu nggak Pak di kantor pada saat kerja nih? Kalau ketemu tiap hari sih. Tiap hari ya? Aku sama Ari satu ruangan sih. Jadi masih satu ruangan, cuma beda bilik Ya, sedikit. beda. Kalau masih ketemu. Cuma ya gitu, ketemu ya udah ketemu doang, fokus kerjanya beda-beda. Iya. Yang satu sering ke lapangan, Iya. yang satu sering di kantor gitu Karena aja kan sih. di satu sisi walaupun satu seksi, kan kami ngomongnya seksi ya. Walaupun satu seksi, temanku yang satu ini sibuk banget kayaknya. Sering ke lapangan. Jadi kayak waktu buat ketemu itu ya ada. Cuman nggak seintens kayak setiap hari gitu, enggak gitu. Kalau berpapasan di kantor ya pasti Iya, tiap hari. gitu. Iya, Kan kita tiap anak hari PWK berpapasan. banget ya, yang katanya solid ya. Solid nggak nih? Solid dong. Solid kan? Masih solid kan? Masih dong. Oke, sip. Bagus lah kalau gitu. Baju kami aja kembar nih. Gimana nih Kak? Mencerminkan Masih ya. Oke, siap. Solid kan itu Kak? Solid sih. Oke, kita lanjut nih ya Kak ya. Tadi kan fokusnya beda-beda nih, seksinya antara Kak Hade dan Kak Ari beda. Berarti aku mau nanya juga nih Kak. Setelah lulus SPWK nih, sama-sama SPWK walaupun seksinya beda, ada nggak Kak ilmu yang kepake dari studio mungkin, baru mata kuliah yang lain kepake di ke dunia kerja di seksi masing-masing, di pertanahan, di survei dan juga di bagian kantor. Ada nggak Kak? Ceritain dong Kak. Oke, kalau masalah ilmu di KPWK-an kepakai atau enggak, sebetulnya kepakai. Aku mungkin teman-teman udah di PWK udah biasa ya dengar kayak mungkin namanya map marker. Ya kan ya, kita survei selalu pakai bawa HP, cuma modal HP doang, nitik-nitikin tuh. Nitik-nitikin tiang listrik, apa segala macam. Ketika aku masuk di kantorku ya, tepatnya di ATR BPN itu, mereka nggak tahu tentang teknologi itu. Jujur nih. Kita sebagai anak PWK kayak, wah ini makanan kita sehari-hari padahal nih aplikasi. Tiap maksudnya data apapun ada di HP kita sampai memori HP itu penuh. Yang Nah, bikin HP itu yang kerasa waktu kami berdua masuk ya selaku sarjana PWK di kantor itu, inovasi itu yang kami bawa. Padahal itu aplikasi yang sudah lama ada di Android maupun di Apple Store ya. Berarti kita udah sering make iya, lah. sudah sering Kita make gitu. Di PWK sering banget pakai waktu survei ke lapangan kan. Apakah apa yang kita pelajarin
kan pemetaan, mungkin ya studio dan segala macam. Kita itu di ATR itu nggak jauh-jauh sebetulnya dari RDTR. Karena apa? Karena kalau teman-teman pahami, untuk mensertifikatkan tanah itu kita perlu tahu kawasan. Di RDTR kan itu tertulis ya zona budidaya dan non budidaya ya kan ya, zona lindung dan segala macam. Nah, kalau tepatnya ya di Kota Balikpapan atau di Kalimantan Timur itu fokus kita juga ke RDTR itu. Bagaimana kita misalnya apakah kawasan itu mendukung untuk dibangun permukiman, apakah kawasan itu dikhususkan untuk industri bagus untuk disertifikatkan, atau apakah hutan lindung yang mungkin kalau teman-teman dengar IKN, IKN itu dibangun di zona lindung, itu hutan ya kan. Padahal kalau kita ngelihat sama-sama teman-teman pasti semuanya belajar di RT RW kita itu udah tertulis bahwa itu bukan zona hutan lindung ya kan. Nah itu yang sudah sempat dibahas di sosial media dan segala macam. Nah sebetulnya di kantor kita itu lebih banyak fokusnya ke kawasan itu. Kalau ilmunya kita ya di PWK, sama ya mungkin inovasi yang kami bawa, yang teman-teman yang semester 2, semester 3 tuh udah ngerasain ya itu main di HP. Dan itu jadi inovasi. Bahkan inovasi ini bakal dibawa ke kementerian dan segala macam, karena apa ya, kalau kita ngelihat untuk ngeposisikan sesuai itu mereka nggak punya alat itu, dan kebetulan kita datang, kita hadir dengan aplikasi yang udah ada gitu. Yang ibaratnya kita udah familiar banget waktu kuliah kan. Oh berarti ya kayak orang-orang taunya harus pakai GPS nih, sedangkan ada di HP itu bisa buat ngitikin koordinat gitu ya. Kalau dulu mungkin ya zamannya mereka ya, karena mungkin ya kita ya teman-teman di sini pada Gen Z semua ya, lebih banyak main HP daripada ngelihat buku dan segala macam. Mungkin waktu kita pertama kali masuk ya, mereka tuh ke lapangan bawa peta Jadi kertas. mereka bawa fisik ke lapangan. Kayak kita ngeliat nih sebagai anak PWK ya, kita survei itu bisa gitu loh pakai aplikasi. Kemarin juga sempat dibilang juga sama Ari, ini loh ada aplikasi yang biasa kita pakai waktu kita kuliah, begini loh cara makainya apa segala macam. Karena sebelum kita masuk pun kemarin sempet pakai PDF juga nggak sih? Jadi kayak PDF di bukan di convert up HP segala macam, iya. segala macam. Jadi dari segi efisien agak kurang lah. Jadi ada ilmu-ilmu PWK yang ibaratnya waktu kita survei kita bawa nih, kita kemarin gini. Ternyata teman-teman kantor pada suka dan memang lebih efisien juga di satu sisi. Berarti itu. Sebetulnya kalau dibilang ya kita ya ilmu ke-PWK-an ya. Jenjang ke-PWK-an kita sangat luas gitu. Kalau kita bilang pada teman-teman mungkin pasti belajar fokusnya PWK nih cuma ngitungin infrastruktur dan lain-lain, padahal fokusan kita itu banyak. Makanya mungkin kalau teman-teman ingin fokus ke mata kuliah kayak kita aja, ada yang di bidang perdesaan ya kan ya, itu kepakai sebetulnya karena apa ya, dunia kita tuh masih terlalu luas di PWK. Enggak kayak mungkin kayak teman-teman teknik kita yang lain, kayak teknik mesin ya fokusannya ini, teknik sipil ya fokusnya kemana, arsitek kemana. Kalau PWK kita mau lari ke arsitek bisa, ya kan ya. Mau lari kemana lagi? Misalnya kita mau lari ke teknik sipil bisa. Teman-teman udah paham mau lari ke transportasi apalagi. Makanan teman-teman sehari-hari lah yang mungkin ya belajar ya segala macamnya, mungkin itu sih. berarti kalau kan dari KHD ini fokusnya di kantor ya Kak ya? Iya. Berarti ada ilmu selain spasial nggak? Karena tadi kan fokusnya ke spasial. Ada nggak ilmu yang kepake? Mungkin di matkul ekonomi kota dan wilayah mungkin, atau yang gimana? Di Excel kepake nggak gitu Kak? Excel. Sebenarnya balik lagi yang ku bilang tadi. Iya. Aku kan lebih fokusnya stay di kantor. Iya. Lebih banyak ngadepin berkas, ngerjain berkas dari masyarakat yang ngajukan permohonan kan. Di satu sisi ilmu PWK yang ku pakai itu ada, cuman yang di highlight memang dari segi kawasan. Balik lagi aku di pertanahan itu ngambil kayak gimana ya, maksudnya aku ditempatkan di posisi namanya pemeliharaan data. Jadi di pemeliharaan data itu kita mengolah produk-produk yang sudah jadi. Yang kita maksud di sini kan sertifikat. Fokusku di kerjaan itu sebenarnya lebih ke hukum sih kalau nggak salah. Kalau yang kurasain ya, karena misal kita ambil case jual beli, sertifikat jual beli, balik nama, waris dan lain-lain. Itu aku ngebaca akta. Sebenarnya kayak di luar PWK. Sebenarnya kita emang ada ngebaca akta ya waktu kuliah. Kayak akta jual beli, waris dan segala macam. Di satu sisi itu hal baru yang ku dapetin.
selama kerja di sini kayak aku bisa dapat insight baru di luar dunia PWK yang mana ya cukup menantang sih sebenarnya. Karena di satu sisi kan kita perlu belajar kayak ibaratnya kita jadi orang baru lagi yang tidak menguasai lebih dalam lah di bidang itu, tapi kita bisa belajar di situ seperti itu. Berarti dari yang aku tangkap nih Kak, karena ilmu yang luas ini, terus pas di dunia kerja itu kita mengerucutkan lagi untuk fokus di hal baru yang sesuai dengan pekerjaan ya Kak. Apa yang kita inginkan mungkin ya kan, fokusan kita kemana ya kita ke sana. Oh iya. Seperti itu. Oke. Next question nih Kak. Sejauh kakak-kakak ini menjalani karir nih sampai sekarang, kira-kira apakah emang titik ini merupakan titik yang kakak targetin dari awal? Dan kalau boleh di-spill nih, perjuangannya gimana sih Kak untuk sampai ke titik yang sekarang nih? Dari siapa dulu nih? Panjang nih, Pak. Panjang nih, ini panjang nih, saya suka ini nih. Oke, mungkin aku dulu ya kan. Ya, boleh silakan. Oke, sebetulnya apakah ini yang diinginkan? Enggak. Kalau pengen belajar sebetulnya ya teman-teman kenal aku mungkin teman-teman dari angkatan 2018, mungkin dari angkatan-angkatan sebelumnya dan angkatan ke depan aku fokusannya lebih banyak ke organisasi. Iya benar. Jadi kayak organisasi mah pokoknya waktu kuliah. semua organisasi dia dimakan aja gitu ya kan. Cuma apakah ini yang diinginkan? Enggak. Sebetulnya kepinginnya masuknya bukan di sini gitu. Jadi cita-cita dulu pengennya pengen jadi konsultan, pengen ngebikin PT sendiri dan segala macam. Itu sempat kita bahas gak sih Ri? Waktu kita baru lulus. Baru masuk. Jadi tuh udah. fun fact nih ya, sedikit cerita. Jadi kan kami di angkatan 2018 ada ya bisa dibilang teman-teman deket lah, teman-teman nongkrong, teman-teman ngerjain TA bareng, kayak hampir tiap malam nih kami bawa laptop bareng di kafe buat TA ya. TA ngerjain bareng-bareng. Kita ada obrolan random tuh. Kayak gimana kalau misalkan kita lulus, kita bikin PT aja bikin nggak PT sih? aja kali ya. Bikin Kayak isinya konsultan tuh baru ya kan. kita aja gitu loh. Isinya nanti ya anak-anak PWK IPK Anak-anak aja PWK. masuk. Itu hanya bayang-bayang dulu. Iya, pengennya. Itu obrolan jam 12 malam ya kan ya Kak? Larut malam ya Jadi guys ya. apa ya sebetulnya awalnya pengennya ke situ ya kan. Pengennya karena kita mikirnya PWK karena ya waktu semester 5 ya teman-teman pasti yang semester 5 ngerasain KP kerja praktek. Aku dulu kerja praktek itu di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Jauh. Jadi aku ngerasakan masuk di bagaimana ngerasakan untuk menjadi konsultan. Di situ aku kerja di konsultan, ngerancang RDTR dan segala macam. Itu kayak ngerasakan wah asik nih karena ya teman-teman tahu ya, aku lebih selain banyak organisasi di laptop itu belajar dulu ya, lebih banyak megang peta daripada laporan. Mungkin kalau megang laporan pasti yang cewek-cewek tuh. Ya kan yang ngerasain ya di PWK. Yang cowok-cowok peta aja. Jadi fokus mindsetnya waktu itu pengen deh kerja di pemetaan, fokusnya pemetaan dan segala macam. Cuma apakah itu yang diinginkan? Awalnya pengennya ke situ gitu. Tapi setelah menjalani seiring berjalannya waktu, belajar dan segala macam, udah masuk ke tempat yang di kantor sekarang kan, ATR BPN, kayak ngerasain ternyata walaupun ilmu nggak kepake ternyata ada nih basic yang kepake. Apa itu? Ya organisasi. Kenapa? Karena ya aku lebih suka ketemu orang baru, lebih suka terjun langsung ke masyarakat dan segala macam. Kayak ilmu pemetaan tuh udah hilang berjalannya waktu udah geser gitu, tiba-tiba geser pelan-pelan hilang, udah ngerasa nyaman. Karena kayak apa sih kalau kita udah nyaman ya kan bener. jadi kayak udah di sini stop dulu deh di sini. Karena kayak awalnya emang nggak pengen, kayak apa sih kerja ini, apa sih kok begini ya, kok nggak sesuai sama apa yang di kuliah ya. Belajar kuliah capek-capek ya kan ya 8 semester hampir 4 tahun ya belajar capek-capek, kok nggak kepake ilmunya. Tapi lebih ke ngerasa eman aja mungkin kali ya. Kayak kita kuliah sudah 4 tahun belajar ini itu, ternyata waktu kita sudah kerja hal-hal karena ya apa ya ternyata belajar itu ini ya mindset yang tiba-tiba kebangun setelah kerja. Ternyata kuliah itu bukan ngebantu kita untuk sesuai passion kita ketika kerja, tapi kuliah itu bagaimana kita mendapatkan ilmu yang untuk diri kita sendiri, untuk soft skill kita sendiri. Mungkin
kalau aku nggak kuliah aku nggak paham nih bagaimana ketemu teman-teman saat ini ya kan ya. Bagaimana mungkin ya kita nggak tahu apakah ternyata ada aplikasi yang tadi siapa yang tahu gitu loh. Maksudnya kita belajar ternyata ada orang yang ngitungin angkot di pinggir jalan. Ngitungin Ada tiang loh itu. listrik. Ngitungin tiang listrik itu ada kerjaannya gitu. Dulu nggak pernah kebayang. Mungkin kalau nggak kuliah nggak tahu tentang itu. Cuma setelah masuk ke dunia kerja dan segala macam, mungkin ya semua orang punya cerita-cerita lain. Mungkin apakah ini yang diinginkan? Enggak. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah jalanin aja. Tapi udah mulai nyaman nih Iya, udah mulai nyaman. Apalagi kan kayak yang tadi sempat di-mention ya, PWK itu sangat luas gitu ya kan. Bener. Ngelihat teman-teman seangkatan, ngelihat kakak tingkat, ngelihat adik tingkat yang udah lulus, wah macam-macam. Ada yang mungkin ada yang nggak di dunia PWK, ada yang di dunia PWK kayak ternyata nggak semuanya harus sesuai apa yang kita inginkan ternyata. Gitu. Tapi biasanya sih ya, pernah denger istilah gini nggak? Ini jadi batu lompatan, malah jadi batu pondasi. Pernah denger nggak? Enggak. Yang awalnya nih berarti 1 tahun 2 tahun tiba-tiba. Iya, biasanya sih gitu ya. Biasanya gitu sih ya. Awalnya bilang, aku setahun lah cari pengalaman di sini. Nextnya pindah ke lain apa segala macam, malah jadi batu pondasi. Jalan berapa tahun sudah Pak? Mau jalan 2 tahun. Oke, siap. Mungkin atau enggak batu loncatannya 10 tahun nih jangan-jangan. 10 tahun. Itu tinggi banget kayaknya lompatnya itu. Kalau Kak Ade gimana nih Kak? Tadi Kalau kan aku berkarir. sih sebenarnya sama. Dari awal banget nih ya, waktu kita selesai wisuda apa segala macam, aku masih kepikiran soal mimpi kita tadi, soal Konsultan itu ya, kayak? bener banget. Kayak jujur ya, aku ngerasa pertemanan di kuliah kemarin itu bener-bener solid banget. Kayak sayang banget nih kalau misalkan kita mencari, ya walaupun rezeki nggak ada yang tahu ya. Kita kan rezeki nggak ada yang tahu ya. Kita bakal kerja di mana, kita bakal di mana, segala macam penempatannya. Cuman aku berpikir tuh gimana caranya nih setelah kami lulus nanti, kami masih bareng gitu loh. Di satu sisi kan kita udah sama-sama tahu satu sama lain, Bener. tahu skill satu sama lain tuh lebih condong ke bidang apa, kayak tadi yang sempat Ari bilang kalau misalkan dia lebih ke pemetaan apa segala macam. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih prefer ke yang pengerjaan laporannya gitu kan, lebih gampang ya kalau misalkan cuman ya takdir berkata lain. Jadinya mencar. Kalau misalkan untuk sekarang sih aku ngerasa balik ke prinsip jalanin aja dulu. Kalaupun memang nanti di tempat lain ada yang lebih baik, mungkin bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang untuk sekarang sih aku nyaman sih untuk konten ini. Tapi bukan berarti aku bakal nge-stuck di sini ya. Maksudnya ya jalanin aja deh dulu sekarang. Tidak menutup kemungkinan Yap, ya untuk kedepannya. Kayak Betul banget. ya apa ya, setelah lulus pun kayak gitu pasti sempat kepikiran ini mau lari kemana ya, mau kerja kemana. Mungkin yang ya teman-teman kayak lebih tepatnya kalau diri sendiri ya, kayak dulu ngerasain kemana ya, bingung dan segala macamnya. Cuma ya udah jalanin, semua dicoba. Kayak apa lo ada gue embat lah gitu ya kan, pernah kan dengar kayak gitu kayak ya udah apa kerjaan yang ada dicoba dulu. Setelah berapa kali coba dan segala macam, tawaran masuk dan segala macam, kayaknya udah deh stop dulu di sini. Karena kayak walaupun ilmu ke PWK-nya sedikit segala macam, tapi di tempat ini tuh masih ada banyak ilmu yang bisa didapatkan. Mungkin kuliahnya PWK gitu. Apa yang dilihat tiba-tiba di HD jadi hukum, belajar tentang hukum dan segala macam. Tiba-tiba belajar tentang bagaimana sih pemetaan yang lebih mereka apa ya, yang kita gunakan, pemetaan yang kita gunakan di kuliah ternyata masih kalah jauh sama yang ada di korporat dan segala macam. Kayak wah ternyata sesulit itu. Apa yang jadi pondasi dulu sombong banget gitu bisa wah anjir Merasa paling OP sih dulu iya, kayaknya. merasa paling wah bisa ngerjain peta nih satu kota Balikpapan, satu kota Samarinda, tapi wah ternyata ada yang lebih. Jadi masih ya coba-coba lah, namanya ilmu ya diambil dulu, kalau memang ada kesempatan di lain waktu ya nanti dicoba lagi. Kan juga toh kalau sudah wisuda kan bukan berarti kita sudah berhenti belajar. Bener. Kan bener banget kan gitu kan. Ya, Berarti seperti itu. dari long life learner nih dari kakak-kakak ini ya. Perjalanan yang panjang lah ya, bisa di titik begini. Sama kalau dari Kak Ari tadi nyampein kayaknya
prinsip Kak Ari lebih baik nyesal ngelakuin daripada nyesal nggak ngelakuin. Bener. Bener banget nih karena semuanya diembat ya kayak. Mending dicoba dulu aja Coba ya kan, dulu, kita ya. nggak tahu yang mana yang pas ya kan, kita nggak tahu mana yang cocok dan segala macam, ya udah dicoba aja dulu. Ya, semoga ini konsultannya terjalan. Amin. Biar ada Gimana, info-info. Kak? Gimana, Kak? Infoling. Aminin aja dulu kali ya. Aminin aja dulu, siapa tahu kan beneran ya kan. Amin. Nggak tahu tapi yang ngerasain nanti angkatan 2030 bukan kalian. Secepatnya deh Kak. Iya. Kami menerima info. Menerima info. Sekarang bukan info nongkrong, Pe. Infoling. Lu polling, Info udah kerasa tadi polling baru masuk ke ruangan, Kak ada Kak info. Siapa tuh? Mahasiswa-mahasiswa akhir tentunya. Bukan mahasiswa awal. Kalau nggak mahasiswa akhir biasa mahasiswa KP tuh. Kak ada Kak lokasi KP Kak. Iya bener. Kerasa banget sih ya Bang, waktu kita sudah masuk kayak di masa KP, kita ada rasa sedikit gelisah. Aku bisa nggak ya nanti di tempat KP? Aku gimana ya, kerjaku ngapain, apa segala macam. Cuman ya setelah kita jalanin bisa-bisa aja ya, walaupun ya sedikit ada air mata dan jerih payah yang sangat luar biasa ya di situ. Kalau boleh tahu Kak Ade KP di mana sih Kak? Kalau aku KP di Samarinda, Di mana tuh, Kak? di konsultan juga sama. Oh, di konsultan ya berarti ya. Emang nggak ada belum tiba-tiba kuliahnya di konsultan terus kerjanya di dinas ya di kementerian Itu, ini. makanya. Culture shock nggak sih, Kak? Bahkan setelah aku lulus kemarin, aku sempat dapat proyekan juga di konsultan. Sampai ya ilmu PWK-nya adalah dipakai. Ketika turun ke lapangan, ketika kita mencari data, mengolah data segala macam itu masih kepake kemarin. Walaupun aku garis bawahi lagi ya, waktu ini sudah kerja bukan berarti nggak kepake sama sekali, kepake, cuman waktu aku di konsultan kemarin itu lebih kepake lah. Gitu. Oke, ini pertanyaannya nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Satu aja. Jadi termasuk aku nih ya kayak mungkin teman-teman juga yang mahasiswa air udah pernah ngalamin, ih nanti aku kerja di mana nih? Quarter life crisis lah istilahnya di Waduh. Gen Z sekarang ya kayak mungkin ya kayak. Waduh. Nggak, jadi itu kalau berbicara karir gitu nggak, mungkin menjadi kekhawatiran banyak orang termasuk aku, Nabila dan teman-teman di sini, gimana kerja nanti mau kemana ya, karena ilmu PWK yang luas banget kayak studio proses bahasnya ini, studio perkot bahasnya ini, tapak kok kayak arsi. Iya, benar, Jadi mau kemana sih sebenarnya ini, terus lihat kakak-kakak yang udah lulus kok ada yang tiba-tiba kerjanya di bank, di hukum, terus jadi dosen, opsinya tuh banyak banget Kak. Itu gimana sih Kak? Mungkin saran buat aku dan teman-teman yang lain sama Nabi. Cara ngehadapin kekhawatiran itu Kak, mungkin dari pilih KP, judul TA sampai kerja dan semacam gitu Kak. Oke. Untuk teman-teman yang khawatir, bingung nih kedepannya kemana, kedepannya mau jadi apa dan bagaimana. Yang tadi sempat di-mention sama Ojan juga kayak kita itu belajarnya terlalu luas ya kan, bukan terlalu luas, sangat luas malah. Jadi sebetulnya bagaimana sih cara kita ngatasin ya sebagai planner lah hitungannya, sebagai calon perencana. Sebetulnya banyak-banyak cari sih, karena saking luasnya pekerjaan untuk kita banyak lowongannya. Jadi buat teman-teman yang pengen KP, pengen misalnya nanti bingung nih mau ke dunia kerjanya gimana segala macam, coba aja sebetulnya banyak kok untuk terutama kita ya sebagai S1 perencana wilayah kota ya, bukan ST lagi kan, kita SPWK. Nah untuk SPWK itu luas. Kalian mau ke posisi apa aja tuh selalu ada gitu. Kalian tinggal buka apa sih yang mungkin terkenal LinkedIn, ya kan ya. Tinggal buka apa sih yang kalian perlukan. Misalnya lulusan S1 SPWK misalnya kan. Itu pasti muncul semua tuh. Apa aja sih yang dibutuhkan. Ya, tapi tergantung kitanya. Kita mau tetap ada di kondisi di sini aja atau pengen keluar. Karena kebanyakan yang butuh-butuh PWK itu bukan hanya di Kalimantan. Tapi di Indonesia mungkin di luar kayak Malaysia, Thailand dan segala macam itu kita dibutuhkan. Tergantung kitanya pengen nggak nyobain. Makanya kembali ke yang aku bilang sebelumnya kan, kita dari diri kitanya sendiri dulu mau atau enggak. Kalau KP yang paling mudah di Departemen Dagri atau Departemen KIK atau apa aku lupa ya kalau di himpunan. Seingatku mereka ada ngasih list, ini loh kakak-kakaknya dulu magang di sini, KP di sini. Itu di zamanku itu sangat membantu. Nggak tahu ya di kalian gimana ya. Itu dari departemen kita sendiri Wah, eksternal itu. tuh yang
departemen eksternal ya. Nah, itu sebetulnya sangat ngebantu. Oh, kakak tingkatku dulu di sini, bisa tanya beliau nih, Kak, gimana sih bisa masih ada nggak kontak perusahaannya atau enggak, masih ada nggak kontak dinasnya segala macam. Biasanya gitu, itu yang lebih mudah. Karena ya di zaman kayak kita ya, apalagi kita sebagai anak teknik yang hitungannya pasti ada lah ngobrol sama kakak tingkat dan segala macam kan, itu sangat ngebantu sih. Kalau KP kita beda nih, kerja sama KP, tapi di kerja juga ada lah. Tapi kalau utama yang bingung nih mau KP di mana, kok KP nggak dapat kakak tingkat solusinya. Jujur, kenapa bisa bilang kayak gitu, karena tanpa ada eksternal, jujur nih, tanpa ada eksternal data-data itu nggak bakal ada gitu. Karena jujur data itu ngebantu buat adik-adik tingkat kalian ke depannya. Kalian nggak tahu nih, ih kakak ini KP di mana sih? Ih kakak tingkatku dulu yang ini KP-nya di mana sih? Kan kalian nggak bakal tahu ya sebagai adik tingkat kalau nggak nanya langsung. Tapi dengan adanya data dari eksternal tadi, kalau masalah KP kayaknya nggak bakal bingung sih. Kalau di PW kayak kalau yang masih bingung mungkin ya bisa dipertanyakan kenapa bingungnya. Itu sih. Berarti kakak di Banyuwangi juga karena ada informasi dari data itu kak? Iya. Atau kakak tinggal dulu? Kepake. Jadi sebetulnya waktu itu aku ngebuka eksternal itu kan, data dari eksternal itu aku baca dan segala macam. Kebetulan ada kontak dari konsultan itu. Jadi konsultan itu bergerak sebetulnya di Jawa. Jadi kebetulan kami itu kemarin itu ada beberapa desa, beberapa kabupaten di Jawa Timur. Jadi aku yang ke bagian Banyuwangi, temanku ada di mana dan segala macam. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dari data eksternal itu jujur. Jadi bukan yang kayak aku punya kenalan nih orang konsultan Jawa, enggak yang gitu. Kayak apa sih kita punya apa sih di PWK, enggak kan? Kayak kita loh di PWK fokusnya survei, fokusnya ya belajar dan segala macam. Apalagi waktu awal-awal ya kan nggak tahu nih, harus KP kemana. Dinas juga kadang-kadang kalau kita datang ke dinas kadang kalau misalnya nih nggak ada kakak tingkat kita yang pernah ke situ kayak ini apa sih, ngapain sih orang ini mau dikasih apa sih? Karena pernah kejadian nih kalau KP mungkin disuruh bikin kopi, dikira kita ini anak magang, disuruh bikinkan kopi, suruh fotokopi, itu kayak nggak ngebantu kita kan sebetulnya. Kalau teman-teman yang udah KP pasti ngerasain. Jadi dengan adanya data itu kayak ngemilah, oh kakak tingkatku pernah di sini, aku bisa nih di sini nih, coba nih ada nggak kuotanya ya. Jadi kalau kita KP saya rasa nggak risau sih, gua rasa nggak risau karena ya dengan adanya data eksternal semoga selalu berjalan ya, dan itu ngemudahkan banget sih, terutama untuk teman-teman atau adik-adik kalian nanti yang mau KP itu sangat memudahkan. Tapi kalau ke dunia kerja ya itu kembali ke diri kita, bagaimana cara kita mengatasi, mau cari kemana dan bagaimana cara, mungkin kalau kalian kenalan cutting dan segala macam ya tadi kak ada kak info. Di satu sisi juga sebenarnya kita kan juga pernah di posisi sama kayak kalian. Semester 5 masa-masa kita bingung mau KP gimana, nanti lulus mau bagaimana. Khawatir menurutku itu wajar. Cuman jangan jadikan rasa khawatir itu ketakutan kalian buat melangkah. Seperti itu. Sama juga yang sudah dijelaskan sama Ari tadi, disitulah pentingnya relasi dan gimana kita menjaga relasi itu biar selalu terjalin dan segala macam. Karena bahasa mudahnya bagi kita sosil deh. Karena di satu sisi gini juga sebenarnya. Misal nih, tadi eksternal sudah mewadahi untuk misalkan adik-adik tingkat ini bingung mau KP di mana. Aku bingung segala macam, eksternal ada. Coba kita putar atau kita kondisikan misalkan itu nggak ada. Gimana kalian taunya? Kan kita juga bingung kan. Iya benar. Di satu sisi sebenarnya dari adanya list itu ngebantu banget. Mungkin di satu sisi mungkin teman-teman kita ya ada yang tipikal orangnya introvert nih, bingung. Aku mau nanya siapa? Aku mau kemana? Apa segala macam, mau nanya ini malu, mau nanya ini nggak tahu apa segala macam. Ketika sudah ada diwadahi itu jadi kayak membantu banget ngebantunya. Ketika sudah masuk, kalau menurut aku ya, satu hal yang paling penting buat dijaga relasi kita, hubungan baik kita sama tempat KP kita. Karena di satu sisi juga nggak nutup kemungkinan ketika kita sudah lulus, kita sudah diterima dengan pintu yang terbuka lebar. Kamu masuk sini aja. Buat kembali itu ke situ. Dilihat mungkin dari performa kita atau attitude kita atau gimana kita menjaga komunikasi dan hubungan baik sama mereka.
Dan juga itu juga berlaku ya di semua hal. Kita nggak cuma ngomongin KP doang, bisa juga sama cutting, sama teman-teman seangkatan, juga teman di luar prodi. Karena namanya rezeki kan kita nggak tahu dari mana ya. Benar banget Kak. Dan juga ya itu karena ya mungkin Ari juga ngerasain nih, aku ngerasain banget pentingnya relasi komunikasi dengan cutting, dengan teman, dengan tempat kita KP kemarin itu sangat membantu banget sih buat ya karir kita lah, bisa dibilang gitu. Karena begini sih, apa yang dibangun tuh akan membuahkan hasilnya bukan sekarang. Jadi kita misalnya ngebangun nih, aku dulu KP misalnya di Jawa Timur. Kalau aku ngebuat misalnya attitude-ku jelek waktu di tempat KP, hasil kerjaku jelek, nggak mungkin buahnya bakal bagus kan. Ya, Kamu menanam pohon, pupuknya jelek, pupuknya amis dan segala macam misal, nggak mungkin kan hasil buahnya bakal bagus. Begitu juga sama kita nih. Kalau kita pengen ya anteng misalnya KP-nya baik dan segala macam, ya jalanin dengan baik gitu. Jalanin bagaimana, oh KP ini aku harus seperti ini, attitude-ku harus seperti ini dan segala macam. Terjawab sekali nih Nabila. Bener banget. Jadi Jan. buat teman-teman yang masih bingung, risau soal KP ku di mana, kerjaku di mana, ya eksternal sudah mewadahi tadi kan. Bisa dicoba di situ, mungkin juga dari cutting-cutting yang udah lulus. Teman-teman kita di luar sana juga banyak kok yang lebih mungkin dari kita ya, Ri. Yang mungkin Harusnya bukan kita sih yang di sini. ya seperti itu. Ada yang lebih daripada kita. Karena teman-teman Cuma kita juga banyak yang lebih sukses, segala macam. cuma namanya pembelajaran, ya itu yang bisa kita omongin ya kali deh ya. Kita bisa berbagi apa yang kita rasain ya, Ri. Gitu. Terjawab banget nih. Terjawab banget, Jan. Jadi mungkin aku bisa simpulin dikit karena hasil Iya, dari boleh, insight boleh. ini. Berarti emang dari kata Kak Hade tuh kita nggak perlu risau berlebihan ya kayak. Iya, jangan berlebihan. Jangan risau berlebihan dan sosil deh. Sosial deh, itu yang terpenting. Itu penting banget ya kayak. Banget. Walaupun setelah lulus dari ITK juga itu terpakai banget gak? Kak? Masih kepakai. Berarti emang soft skill di dunia kuliahan tuh public speaking, komunikasi itu yang juga bakal menjembatanin kita buat ke karir sebenarnya. Kejawab banget nih. Lanjut nih, Kak Nabila gimana? Tapi di luar dari itu eksternal juga udah ngewadahin ya Jan. Iya, dong. eksternal. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Keren banget sih Keren eksternal. banget eksternal ini. Oke, next question nih Kak. Nah, Kakak pasti setuju gak sih Kak kalau setiap orang tuh punya prinsipnya masing-masing dalam hidup, ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ada gak sih megang prinsip gitu loh yang ngebuat Kakak bisa sampai di titik yang sekarang? Dimulai ke HD mungkin dulu. Prinsip. Iya. Kalau dari aku sih lebih ke gini sih, apa yang sudah aku sampaikan panjang lebar tadi di belakang. Aku selalu megang prinsip kayak aku selalu mencoba buat ngejaga attitude lebih baik dan juga menjaga relasi apa segala macam ke teman, ke ya semuanya lah. Maksudku karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana, kita juga nggak tahu mungkin dari yang kita mikir waktu kuliah, aku nggak mau berteman sama ini, aku gini lah segala macam, mau kotak-kotakan teman apa segala macam, itu juga nggak nutup kemungkinan ketika di suatu saat kamu rezekinya di dia gitu, bisa juga kamu dapat rezeki dari dia. Jadi aku selalu megang prinsip itu sih, buat sebisa mungkin menjadi orang yang baik buat orang segala macam. Gitu. Dari Ari, Hari gimana nih? Yang kita kenal sekjen. Sekjen ini serem banget sih emang. takut banget. Gimana sih prinsipnya sekjen? Kalau aku ya, kalau prinsip sih, ini prinsip yang aku pakai selama dari kuliah sampai saat ini pun di dunia kerja. Mungkin ini entah kasar atau bagaimana, tapi sebagai manusia kita itu, ini prinsipku ya, prinsip yang mungkin aku pakai sampai saat ini. Sebagai manusia kita harus belajar menjadi bodoh amat. Kenapa ngerasa bodoh amat? Karena ini yang sangat mungkin dialamin sama teman-teman kita, adik-adik kita, generasi kita lah di Gen Z. Bagaimana kita itu sekali kena omongan orang langsung down, langsung mentalnya langsung butuh ke psikiater atau apa, kan kita nggak tahu ya Gen Z sekarang ya, mental health banget gitu ya kan. Cuman kenapa aku bilang tadi prinsipku belajar bodoh amat, karena
sebetulnya apa yang dikatakan orang mungkin ada baiknya buat kita dan mungkin ada buruknya. Kenapa belajar bodo amat itu menjadi satu prinsipku, karena yang tahu jalan hidupku ya aku sendiri, yang tahu jalan aku mau kemana, aku mau belok kanan mau belok kiri ya aku sendiri. Jadi ketika orang bilang kamu itu begini, kamu tuh nggak cocok tahu di sini, kamu tuh nggak cocok sebetulnya kerja di sini, kamu nggak cocok kuliah di sini. Ketika itu menjadi suatu yang kita konsumsi dan itu membuat kita sakit hati, itu bakal ngejatuhkan kita. Makanya ketika dulu mungkin yang aku rasakan selama kuliah, pernah jatuh dan segala macam, kayak nggak disukain sama orang, mungkin tiba-tiba orang bilang kamu nggak bakal bisa megang ini, kamu nggak bakal bisa megang itu yang ngebentuk pribadi aku bisa mungkin tadi yang dimention jadi sekjen dan segala macam. Itu ya belajarnya dari situ, kayak kamu tuh nggak cocok sebetulnya ada di kepemimpinan dan segala macam. Mungkin orang-orang anggap kamu remeh dan segala macam. Dan di dunia kerja pun kamu pasti ketemu sama orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu, karena di dunia kerja lebih pahit hitungannya. Ya mungkin yang kalian nggak usah tanya ke kami atau tanya ke orang-orang yang udah kerja lah di luar sana. Dunia kerja itu nggak seindah yang kita bayangkan. Wah, kerja pulang dari pagi masuk jam 9, masuk jam 8, 9 to 5. Enggak. Yang pulang jam 5 enggak seindah itu. Enggak seindah yang kalian bayangkan. Ketika kalian menjadikan itu sebuah beban, ketika kalian enggak bisa enggak punya prinsip tentang diri kalian tentang hal itu akan sulit bagi kalian. Kenapa? Ya mungkin kata-kata ini paling sering kalian dengar lah, belajar menjadi bodoh amat, dan itu sudah ada bukunya. Iya, dan ya kan udah, kalau teman-teman pelajarin, emang buku itu ngajarin gitu loh, bagaimana cara kita bukan menjadi introvert sih sebetulnya, bagaimana cara kita menjalani hidup dengan baik lah. Ketika ya tadi ku-mention, kalau kalian hanya fokus dengan kata-kata orang, kalian gak bakal bisa jadi apa-apa. Yang ngebuktiin diri kalian adalah diri kalian sendiri. Kalian pengen jadi apa, yang tahu ya kalian sendiri. Berarti kelihatan banget nih jiwa stoikisme banget ini. Dan bahkan kalau di bukunya udah jadi seni itu ya, kayak seni bersikap bodoh amat ya. Seni ya. Si paling bodo amat pokoknya. Wah, dua insight yang berbeda nih, dua pendirian yang berbeda. Intinya baik aja. Intinya baik ya. Iya. Gak ada yang buruk dan masing-masing punya caranya sendiri dari KHD dan KARI untuk menanggapin permasalahan ataupun baik ataupun buruknya gitu. Oke, lalu lanjut nih Kak. Selama kakak menjalanin karir yang sekarang, ada nggak sih Kak kultur shock gitu yang kakak rasain mungkin dari dunia perkuliahan? Tadi kan udah disampaikan tuh, kayak dunia kerja lebih nggak seindah itu, nggak cuma 9 to 5 yang kayak ada di TikTok. Terus gimana cara kakak untuk survive lah Kak, karena kan udah 2 tahun ya Kak, berarti ya Kak, dari Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ini. Dan gimana mungkin dari Kak Ari tadi udah menjawab bodoh amat aja. Terus kalau dari KHD juga nih, mungkin dari Kak Ari juga mau menambahin gimana caranya kita mahasiswa dan yang bakal akan lulus, cara menanggapin itu dan cara survive akan hal itu. Menarik. Kayaknya lebih berpengalaman kayaknya soalnya kalau terkait hal itu. Kalau masalah survive tadi ya, bagaimana kultur shock dan segala macam yang terjadi di dunia kerja, mungkin hal itu nggak terlalu kultur shock. Kenapa? Karena ketika di PWK, teman-teman pasti ngerasain lah. Ketika di PWK kita udah diajarin cara kerjasama yang baik gimana. Teamwork itu gimana, Iya. segala macam udah. Dari semester 3, lepas dari TPB lah intinya ya. Lepas dari TPB kita diajarin bagaimana dunia PWK itu kedepannya bagaimana. Karena kalian di dunia kerja bakal seperti itu sebetulnya. Kalian akan berkelompok, ketemu sama orang yang enggak kalian awalnya memang kenal, tapi ternyata akan kenal lebih dalam. Oh, ternyata orang ini kalau kerja seperti ini. Belum tentu aku yang ada di sini, mungkin kalian lihat kami satu kerjaan dan segala macam itu. Ya awalnya kita shock juga gitu. Ternyata dunia kerja seberat ini ya. Yang kamu mikirnya datang pagi, pulang sore, habis itu bisa tidur, bisa nongki, bisa. Ternyata nggak seperti itu, nggak seindah itu. Tapi dengan adanya ya pembelajaran tadi ya, kita saling kerjasama sama teman-teman, kita udah ketemu dari kultur A sampai Z, kita udah ketemu watak yang seperti ini, watak yang A sampai Z tuh udah ketemu semua. Karena kayak kita ya di PWK ya, pasti kelompok kita pasti nggak mungkin itu aja, walaupun teman kita itu aja, ya kan ya, perlu digaris bawahi, teman-teman kita pasti itu aja, tapi kelompok kita nggak mungkin itu aja, pasti. Karena ya itu yang jadinya buat kita kayak ngerasain, oh
ternyata apa yang udah kita pelajarin kepakai ya di dunia kerja. Walaupun dunia kerja keras, tapi ternyata yang diajarin di kuliah akhirnya ini gitu loh, akhirnya kepakai. Karena andai aja nih, aku berandai-andai ya, kalau misalnya dulu aku nggak ketemu sama teman-teman PWK, nggak ketemu, mungkin nggak belajar kerjasama dari awal, mungkin nggak seindah ini deh dunia kerja. Maksudnya kayak langsung ngedown gitu ketika masuk ke kerjaan. Apa sih ini, kok aku harus kerja sama orang ini sih, apa sih orang ini so asik banget. Apalagi kita yang Gen Z ya paling banget tuh ngerasakan kayak apa sih anak ini kok kayak gitu banget. Apalagi ketemunya ya di dunia kerja bukan tentu yang seumuran sama kita. Mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, ya kan kita nggak tahu ya kan. Ternyata yang lebih tua orangnya seperti ini, yang lebih muda orangnya seperti ini tuh. Itu yang jadi culture shock sebetulnya di dunia kerja. Tapi karena kita udah ngejalanin, walaupun yang kita jalanin seumuran semua, tapi kadang ada kan kakak tingkat atau adik tingkat kita yang lebih laju atau lebih lambat dan segala macam, itu jadi ternyata kalau kita kerja sama orang yang lebih tua seperti ini, ternyata kalau sama yang lebih muda seperti ini. Jadi jiwa-jiwa itu yang ngebangun, menghilangkan culture shock di dunia kerja lah intinya gitu sih. Lebih ketawa aja sih cara nanggapin kalau misalkan begini gimana apa segala macam gitu. Oke. Ini ada langsung follow up question nih Kak. Tadi kan kalau dari sisi akademik nih ngebantu banget. Apakah juga karena kita tahu kuliah tuh nggak cuma belajar dan semacamnya, pasti ada non akademik yang kayak kita lakuin sekarang itu, apakah juga membantu untuk menghadapin culture shock itu Kak? Apalagi kalau kita kenal Kak Ari juga bertemu dengan banyak sekali prodi KHD juga di himpunan. Apakah itu mempengaruhi juga Kak, membantu untuk mengatasin culture shock itu? Karena kan banyak nih lagi magang organisasi juga kan. Nah itu gimana cara, apakah orang-orang yang berorganisasi ini juga bikin kita lebih mudah, satu langkah lebih mudah pas di dunia kerja atau semacamnya gitu Kak? Pengalaman MC banget itu sebetulnya. MC-nya aja bisa jawab sebetulnya. Jadi kalau Udah kejawab sih sebenarnya nih. Kayak aku mau jawab gimana ya, udah dijawab juga sama MC-nya MC-nya. udah sebetulnya udah ngejalanin, cuman apakah itu kepakai dan segala macam. Jujur apa yang aku dapatkan di organisasi itu nggak aku dapatkan di kuliah. Ya kan ya. Kita di kuliah fokusnya mungkin kerjasama, bagaimana cara merancang desain dan segala macam, dokumen-dokumen yang kita kerjakan di Word, Excel dan lain-lain itu mungkin kepakainya di ketika kerja. Tapi organisasi itu ngebantu apa sih? Ngebantu ya kayak kalian gini, kayak bakal ketemu orang-orang seperti ini lagi. Sebetulnya ini kalau dulu kenapa aku banyak banget ikut organisasi dan segala macam waktu kuliah, karena itu tempat healing buat aku. Karena ya apa ya, healingnya organisasi ya, agak aneh. Healingnya jadi ketua dis. Healingnya jadi sekjen. Jadi gimana ya sebetulnya, karena ketika kita fokus sama belajar toh itu kayak ngebuat pusing. Kalau teman-teman hanya kuliah cuma untuk kuliah, pulang, kuliah, pulang, kupu-kupu, ya, betul ya kan? Atau mending jadi kura-kura, kuliah rapat. Jadi kayak walaupun ngabisin banyak uang karena kita jalan sana jalan sini, ketemu orang sana sini, tapi itu yang ngebentuk mental kita. Karena apa ya? Kepribadian kita kan di PWK ya fokusnya ke PWK. Ketika kita nih terjun ke masyarakat, belum tentu masyarakat itu sama seperti apa yang kita pikirkan di pembelajaran. Mungkin orangnya keras seperti teman-teman kita yang ya kita terkenal sebagai anak teknik ya. Keras-keras seperti teman-teman kita yang di sebelah sana ya kan. Yang mungkin kita nggak bisa kita mention ya, intinya itu. Cuma itu yang jadi ngebuat kita organisasi itu penting. Karena aku dan HD bisa ada di tempat kerja seperti ini pun kita ngerasakan itu karena organisasi juga. Kembali ke mention lagi itu relasi kita, bagaimana kita ketemu teman-teman kita yang di sana, ketemu kakak tingkat kita yang di luar prodi dan segala macam. Itu nggak kita temukan kan di kelas. Kita di kelas fokusnya ya apa yang ada di pembelajaran dosen, A, B, C, D, udah UAS, UTS, udah selesai. Dapat nilai keluar. Laporan, Iya, ya kan? Presentasi. Tapi apakah relasi itu bisa kita bangun di dalam kelas? Ternyata tidak. Yang ngebantu ya organisasi. Mungkin teman-teman yang suka organisasinya seperti ini ya mungkin join ke himpunan, ketemu teman-teman di himpunan lagi segala macam, bagaimana ngebentuk adik-adiknya, mungkin kalau yang di KMITK seperti apa dan segala macam. Ya itu yang ngebentuk kita, apalagi kepanitiaan ya. Bagaimana mungkin kita mungkin kalian entah sadar atau apa, di dunia kerja pun ada kepanitiaannya nantinya. Bagaimana kalian nyusun sebuah acara, ya kan? Bagaimana kalian bisa
menjadi sebuah misal yang suka di acara bagaimana sih menjadi MC seperti kalian itu kan nggak ada ilmunya di kelas, nggak mungkin kan kalian duduk di sini tuh dipelajarin sama koor prodi ini loh kayak gini loh cara kalian bisa duduk di sini ngomongnya kayak gini, nggak ada. Itu kalian bisa dapatkan ya di organisasi gitu ya. Kembali lagi sih penting nggak sih ya, sangat penting sih sebetulnya, tapi ya kembali ke diri kita, bisa nggak ngebagi waktu antara organisasi dengan belajar, karena ketika kita hanya fokus belajar ya ya gini deh, kembali lagi ke mention yang tadi, kalau kalian pengen buahnya manis ya pupuknya harus bagus juga. Bagaimana cara kalian mempupukin itu ya dengan kalian cari ilmunya bukan hanya di tempat satu tempat. Banyak pupuk yang semakin banyak ya makin bagus lah buahnya yang kalian ambil nantinya ya kan, itu sih. Sangat kewakilan sekali kayaknya ya. Langsung wow. Kayak aku mau jelasin kayak sudah diembat habis semua sama Ari. Ini kayak pas sosial pertama kali. Ya, mungkin jiwa-jiwa anunya balik lagi. Balik kali ya. lagi. Balik lagi nih. Pengen kuliah lagi jadinya. Tapi jujur sih, kayaknya Ri kalau suruh pilih bisa nggak sih kita balik tapi digaji? Pengen gitu ya kuliah tapi dapat uang, itu udah dirasain sih. Sebetulnya kalau ya bagi teman-teman sebetulnya kuliah itu bukan tentang hanya belajar dan organisasi. Ya, di PWK ya. Kalian bisa kerja sama dosen. Bener. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu, biasanya kita itu di prodi kita ya, terutama ada proyek-proyek yang dijalankan sama dosen kita sendiri. Kayak aku dulu waktu kuliah bukan hanya jadi ketika pasti kalian merasakan kan libur semester itu pasti sangat lama Dan bosan. panjang dan bosan, bingung mau ngapain, kerjaannya keluar malam nongki gitu ya kan, atau enggak ngapain lagi ya nonton drakor bagi yang cewek-cewek mungkin ya kan, kita nggak tahu. Cuman ketika waktu aku semester 3 atau 4 aku ngerasain itu ada ajakan dari kakak tingkat, kebetulan dia dapat proyek dari dosen, jadi aku waktu itu liburanku kepake untuk kerja. Jadi bagaimana ternyata gini loh menghasilkan uang ketika di kuliah. Ketika aku fokusannya organisasi dan sama itu belajar kayaknya- doang, ternyata aku bisa nih dapat uang dari kuliah. Wah banget gak sih dulu nih kayaknya Ri? Kayak wah bagi kita ya, Iya, apalagi bener kita banget. rata-rata anak Turki ya turunan kilo ini. Kayak butuh banget gitu ya sama uang. Kayak nggak pengen ngebebani orang tua. Bagaimana caranya kita supaya dapat uang gitu ya kan? Ya ternyata ada nih jalannya ketika kita dekat sama dosen dan segala macam. Ketika kita ternyata ada nih namanya proyek-proyek yang dikerjakan sama dosen yang kita bisa bantu, atau enggak ternyata konsultan-konsultan di luar sana butuh kok tenaga-tenaga mahasiswa seperti kita untuk survei langsung, untuk keliling cari data, itu kita dibutuhkan. Karena banyak yang teman-teman nggak tahu ya. Karena konsultan itu kan rata-rata terbatas ya kerjaannya. Mereka harus ngejar target waktu. Pasti mereka butuh SDM yang banyak. Ketika mereka butuh SDM yang banyak ya, siapa sih yang mereka cari? PWK di Kalimantan Timur cuma satu. Ya kan? Anak mana lagi nih yang mau diambil? Ada sih di Kalimantan Timur. Ada 2 deh, lupa. Di Berau. Ya, antara Berau sama Balikpapan aja nih. Yang mana yang mau dicari? Kalau mereka dapat proyeknya di PPU nggak mungkin kan anak Berau dipanggil. Kalau mereka memang mungkin butuhnya di Tarakan, di Kaltara dan segala macam, mungkin aja anak Berau yang dibutuhkan. Tapi ketika mungkin yang dibutuhkan di IKN, survei IKN, apalagi kita sudah jadi IKN ya kan ya. Yang Kasih lihat dong. Lihat dong. Aduh, apalagi kita sudah di titik ini ya kan. Siapa sih yang dibutuhkan? Ya pasti kita sebagai mahasiswa yang masih fresh, masih siap untuk jalan masuk ke hutan dan segala macam untuk cari data. Jiwanya ke masih dinas-dinas, jiwanya masih menggebu-gebu ya kan. banget. Kayak lagu Tulus ya, muda juga selamanya muda ya kan. Nah, itu dia. Jadi itu sih. Biar berarti motivasinya nih, biar kalau makan di Salwa nggak mesan paket, Nabila. Bener lagi. Iya keras sih emang ya. Kan ya. Cuman ya gimana ya? Kalau dapat uang dari kuliah tuh kan nggak mau dulu paket murah. Dulu ayam penyet kota mungkin. Betul. Bener banget. Ayo 1 ekor kali ya. Iya. Tuh kalau lagi cair tuh kayak. Gitu. Aduh. Lanjut Oke, nih. last question nih guys, sebelum masuk ke sesi games nih. Kalau boleh tahu goals atau target kakak ke depannya apa nih kak? Banyak nih kayaknya. Banyak banget nih. kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Dari aku dulu kali ya. Iya. Kalau goal sih sebetulnya untuk saat ini ya meniti karir dulu lah. Fokusnya ya cari ilmu sedalam-dalamnya. Mungkin kalau kedepannya diberikan kesempatan untuk belajar lagi, mungkin pengen belajar. Pengen belajar lagi, ngelanjutkan studi di dunia ke-PWK-an. Biar ya walaupun kerjanya nggak sesuai mungkin nanti kedepannya kan kita nggak tahu. Tapi namanya ilmu kan nggak ada habisnya ya. Sampai tua pun pasti kita masih butuh ilmu dan segala macam. Jadi pengen kalau memang kedepannya goalsnya masih bisa
untuk bisa belajar lagi, pengen kuliah lagi, pengen lanjut S2. Kalau memang bisa lanjut S3 ya dilanjutkan, amin. Amin. Terus mungkin kalau di dunia kerja kalau memang bisa ya lanjut ke tahap nggak di kota Balikpapan lagi. Pindahlah, coba jalan-jalan ke kota lain. Coba explore lah. Coba explore ke kota-kota lain, pengennya ya kerjaan ya balik ke kementerian karena ini kita di kota, mungkin bisa naik ke kementerian, jalan-jalan ke sana, jadi orang di sana biar ya kita tahu lah ilmu-ilmu. Mungkin kalau di Kalimantan Timur ya kebanyakan ketemunya PWK ITK doang, atau enggak PWK yang di Kaltim doang. Jarang banget ketemu sama teman-teman PWK yang kayak di ITB, dari ITS atau dari ITN Malang ya kan, kita jarang banget ketemu. Tapi ketika kita keluar kota mungkin ketemu teman-teman yang baru, itu yang aku pengen. Goalsnya kayak aku pengen belajar PWK bukan hanya dari orang-orang yang kuliah di Balikpapan doang. Pengen deh nge-explore ke dunia kerja yang kayaknya jauhnya lebih luas. Dan yang terakhir mungkin bisa bangun dunia kerja sendiri sih. Amin. Kembali ke konsultan tadi. Iya, karena itu bener-bener jadi goals kita banget sih sama teman-teman. Biar terwujudkan ya. Amin. Karena kayak apa ya, ketika udah ngerasain, udah jadi mahasiswa, tahu nih ternyata ada nih tempat yang dibutuhkan lagi sama teman-teman nantinya buat belajar dan segala macam, buat wadah lah untuk teman-teman. Mungkin di PWK kita sudah punya kan ya, IMPI dan segala macam, komunitas-komunitas yang bantu kita di dunia ke-PWK, tapi pengen deh kayaknya nyatuin teman-teman angkatan, nyatuin adik-adik tingkat yang dari ITK. Ayo yuk kita bangun semua. Ya itulah cita-cita goals ke depan, semoga bisa Kecapai, jadi amin. konsultan lah ya, bikin PT sendiri. Amin, ditunggu tuh Kak. Tunggu, Kak. Lanjut Oke, nih. lanjut ke HD. Apa nih goalsnya, Kak? Kalau aku sebenarnya sama kayak Ari. Untuk fokusku sekarang masih meniti karir. Cuman kalau memang pun nanti dikasih kesempatan yang lebih, ya mau kita berharap ya pengen gitu berlebih. Dan memang yang sudah di highlight dari tadi Siri, kayak pengen banget tau bikin konsultan itu loh. Itu udah kesebut Kayak 1, 2, 3, 4. Pengen banget. Makanya teman-teman yang lain, ayo sudah cepat. Teruntuk kakak-kakak angkatan 2018 nih ada dari pesan dari Kak Ade nih. Udah ditunggu info ya sama Ari. Ya goals selanjutnya ya meniti karir, lanjut pendidikan. Ya benar. Ya mungkin kalau ilmu ya nggak ada habisnya tadi ya kan. Ya masalah hidup pasti kita butuh teman hidup, itu pasti juga goals. Sudah ditunggu. Info udah ada emang. Ya jadi ya itu mungkin nanti belajar lagi ya kan, pasti ya teman-teman ngerasain nanti, karena ya namanya kerja kita nggak tahu dapatnya di mana. Siapa tahu kalian yang jadi bosnya saya nanti ya kan, Ya kita nggak nggak ada tahu. kemungkinan loh. Ya ternyata cita-cita saya jadi cita-cita kalian duluan yang ngebuat kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba saya ngelamar kerja di tempat kalian lagi, ya kan kita nggak tahu. Makanya ya bermimpilah setinggi-tingginya kalau bisa. Oh ini saya dulu waktu kuliah punya mimpi. Jadi kalau kalian ini pasti kalian pernah ngerasain kan, jalan dari Kilo ke kota itu sangat dingin. Jadi saya dulu waktu kuliah saking pengennya kuliah di luar negeri, kan luar negeri dingin ya yang kita tahu ya. Namanya nggak pernah ke luar negeri kan kita nggak tahu ya musim dingin itu seperti apa. Dingin apa Jadi ya? dari Kilo ke kota itu cuma pakai baju pendek untuk ketemu teman-teman. Jadi nggak yang pakai celana pendek, dingin tuh aku kuat nih, masa dinginnya Kilo aja nggak kuat apalagi nanti kalau kuliah di luar ya kan. Jadi sempat punya goals itu untuk kuliah di luar, tapi ternyata setelah lulus kuliah kayaknya pendidikan tar dulu, coba niti karir karena masih panjang ya kan. Umur kita ya, kita kuliah paling lulus 24, 25 ya kan ya, 23 ya mungkin. Kata-kata kalau yang cepat. Jadi kayak waktu kita masih panjang. Jadi saat ini yang fokusannya goalsnya ya niti karir dulu lah ya kan ya. Nyusul teman-teman yang lain. Iya betul sekali. Nyusul teman-teman yang lain. Karena di satu sisi ya seperti yang sudah di-highlight tadi, banyak kok teman-teman yang lebih daripada kita. Maksudku juga kayak pengen juga kan sama kayak mereka. Terus aku nge-highlight yang tadi, Ri, kamu kayaknya nyari penyakit di sini dari Kilo ke kota. Sumpah pakai kalung doang. Itu bener kan? Ya bener sih emang, tapi kan musiknya sakit gak sih kemarin? Pengen karena dulu apa ya, kenapa pengen kuliah di luar, karena dosen-dosen kita kan kata-kata ada ya berapa yang S3-nya lanjut keluar, S2-nya keluar dan segala macam, kayak wah pengen banget nih jadi seperti mereka. Kayak apa sih, kayak namanya kita mahasiswa mereka ya kan,
wih ngeri juga nih dosen, ilmunya dapat dari mana sih? Kok bisa sih ada di titik itu? Gimana sih beliau bisa? Oh ternyata beliau kuliah di sini. Oh pengen deh jadi seperti beliau. Tapi seiring berjalannya waktu, entar dulu. Walaupun ya kita tahu pendidikan penting, cuma karena ya itu butuh dana. Ya pendidikan penting, tapi namanya pendidikan pasti butuh dana. Jadi cari dananya dulu lah ya. Cari banyak-banyak aja dulu, tabung. Tapi kan tadi Kak Ari ada mention dosen-dosen di luar kuliah dosen-dosen ITK kuliahnya di luar. Tapi kan seingatku nih Kak, Pak Aris foto di Belanda pakai mantel Kak. Nggak pakai kawasan. Nggak ada pakai kawasan gitu Kak. Kebetulan musim panas kan di Belanda. Nanti kita tanya Pak Aris ya. Mungkin beliau lagi Langsung tanyakan musim aja ke panas. bersangkutan nanti ya. Terus fun fact nih Nabila, kita sama-sama berharap nih ke KHD dan Kak Aris sukses. Karena jujur Kak, aku sendiri tim yang nontonin highlight Kakak itu Kak, ISG Kak. Kalau Aduh, jangan ditonton. Kak Ari lagi konser Rex Orange Country nih, nonton. Wih, Oke, berasa. Ya, jadi aku kalau Kak Ari sukses, makin sukses, makin senang aku nih. Aku nih udah nunggu nanti Bruno Mars gimana nih konsernya nih. Mars ditunggu sih, Kak. Iya, ditunggu. Titik-titik-titik. Titik-titiknya itu Kak. Jadi bekerja keras lah sampai bisa nonton konser. Iya betul. Kayak tahu gak sih si paling konser banget kan? Semua konser dilibas habis sama dia. Aku tim yang nonton Kak. Jadi Mending jangan ditonton deh. Ya Kak Ari ke Jakarta tuh kayak jalan-jalan online gitu. Iya. Aduh gimana ya, kayak namanya kita kerja ya kan ya, pasti ya walaupun kayak teman-teman juga yang kuliah pengen refreshing dan segala macam, pengen healing ya kan. Ya mungkin karena dari dulu pengen, pasti kalian waktu kecil dari SMP, SMA pasti kayak suka gitu loh dengar lagu dan segala macam, pasti ada seseorang yang pengen kalian tonton langsung kan. Bener banget. Kebetulan di umurku yang sekarang alhamdulillah rezekinya ada, ya cobalah main-main ke sana. Terlepas juga sih sebenarnya waktu kuliah kan katanya healingnya tadi organisasi. Organisasi. Iya. Jadi Udah healingnya- lulus kan healingnya jalan-jalan. Organisasi nggak bisa juga kan. Kan nggak ada. Ada sih sebetulnya kan organisasi, cuma stop dulu deh, kerjaan lebih berat kayaknya daripada mau organisasi lagi. Jadi Kayaknya kalau healing kerjaan beda ya, Ri. Harus konser dulu. sama-sama mengaminkan nih biar bisa kita ini jalan-jalan online Kak. Iya, amin. Ditunggu banget nih nanti di konser Bruno Mars dan konser-konser selanjutnya. Next konser. Nanti jangan lupa highlight titik-titik lain kan. Oke. Oke. Udah nih sesi Sharing sessionnya udah sessionnya nih. udah nih. Lanjut. Apa tuh? Kita Nabila? lanjut ke sesi games nih. Jadi di sini kita punya games nih Kak. Gamesnya tuh Games yang Games apa tuh? Susah nih, yes Kak? or no. truth order sih sebenarnya itu. Nih. Jadi kita punya kipas-kipasan nih Iya. Kak. Tuh nanti Jadi- kakak kipas-kipas tuh. Jadi aku tuh bakal kayak nanya sama yes or no, ngajak balikan mantan. Iya. Yes, no. Itu alasannya. Alasannya juga Kak, sama di sini. Sebenarnya pertanyaannya tuh beda kan nanti kak. Pertanyaannya nggak ngaruh Nggak ngarah ke mantan ya? Iya, Oh, nggak. Itu cuma kirain ke mantan tadi. Contoh kak. Udah panik, udah murah merah nih makan Gak mukanya. apa-apa. Udah siapa, Ri? Kalau aku sih yes Ada kak. yang bisa pegang Kak. Oke, makasih. Ada yang Oke. bisa pegang sih, ya. Kita lanjut ke gamesnya nih. Yes or no, apa yang dipelajari di PWK berguna buat karir yang sekarang? Mungkin kita hitung ya. 3, 2, 1. Yes. Yes. Waduh. Berarti emang penting banget nih sedalam seluas samudra ya. Seluas samudra, Sedalam sedalam palung. Siapa? Dosen yang ngasih tahu ya. Pak Farid kalau nggak salah. Enggak Itu udah kayaknya semua pesan di anak semua PWK tuh. pesan Iya, udah. kayaknya. Iya kan kak. Seluas samudra Istilahnya itu sedalam deh. palung Mariana. Ya itulah ilmu kita di PWK. Sangat luas. Itu alasannya. Sebenarnya kan. kayak apa yang sudah banyak aku dan Ari jelasin tadi sih alasannya kayak perlu nggak sih kita jelasin lagi? Usah sih, cukup sih kayak Cukup Cukup sih sih, kayaknya kalau singkat kok. udah tahu kan. Iya udah tahu dong. Kayak udah jelas tadi sudah dijelasin Iya, alasan kami kenapa. tergantung kitanya lagi mau ilmu Iya, yang mana bener. nih. Saking dalamnya jadi harus dipilih nih. Harus dipilih, ya kan ya. Iya. Kalau semuanya diambil jadi bingung ntar. Mending pilih, dalamin, akhirnya nanti kepakai. Gitu sih. Oke, itu Tapi kalau sekaligus dibilang sangat kepakai sangat sih. tips and trick tuh tadi tuh. Lalu selanjutnya nih tadi sebenarnya udah kejawab nih. Yes or no kepikiran buat lanjut studi lagi setelah lulus dari PWK ITK. 1, 2, 3. Yes. Yes. Ditunggu. Tunggu nih. pengen banget sih ya. Pasti namanya kita udah telanjur belajar ya. Jadi ya pengen lah dilanjutkan belajarnya karena kayak ternyata ilmunya belum sampai di situ nih. Jadi ya ayolah kita lanjut. Dan udah ada kampus impian S2 nggak sih kak dari kakak-kakak ini kak? Tadi Kalau- mungkin Kak Ari udah cerita Kalau nih dia ke kan aku. udah dijelasin tadi Udah ya cerita kayak ke aku. negeri.
Kalau pengennya sih ke luar negeri, tapi nggak muluk-muluk di Indonesia ya balik ke rencana awal. Ini fun fact ya, fun fact. Dulu aku nggak pengen daftar PWK ITK. Sama Fun fact. Jadi kan waktu di zamanku namanya SBMPTN ya. SBMPTN itu daftarnya pilih 3. Jadi pilihanku tuh memang PWK semua, tapi bukan di ITK. Jadi pilihan pertama aku tuh di ITS, pilihan kedua aku di Unhas, Universitas Hasanuddin, ketiga di ITK. Dan mungkin rezekinya di ITK. Jadi karena cita-cita utamanya belum kesampai, kalau memang nggak bisa S2 di luar negeri, ITS mungkin jadi tujuan lah. Amin. Amin. Fun fact nih Kak, sama juga sebenarnya aku nih Kak udah sampai nyari kos Kak di ITS Kak. Oh duluan. Dulu Oh, tuh, gitu Kak, ceritanya. Dulu udah pengen nyari. Jadi cari kos dulu ya, Iya, Bang. itu alasan. Tapi karena Kak Ari nih, Nabila aku jadi masuk PWK ITK karena kakak kelasku di SMA jadinya membuka sana. Iya, jadinya yang buat aku keterima di SNM kemarin Kak Ari juga ada salah satunya. Oke, kalau Berarti berdampak banget ya. iya emang udah berdampak banget ini. Kalau aku sih sama pengen banget coba ke luar negeri, terutama kayaknya ke Belanda sih seru sih kayaknya ke Belanda ya. Kalau misalkan pun rezekinya masih di dalam negeri, kayaknya di Jawa sih bakal bisa pulang kita nih. Sampean gitu. Seru tuh jalan-jalan tuh. Ya, dicoba lah ya, kita nggak tahu ya kan. Amin. Oke, ke Lanjut. yes or no selanjutnya nih Jan. Kerja di bidang yang sesuai sama prodi PWK. Yes or no? 50-50 nih, 50-50 nih. 1, 2, Dua, 3. Aku tengah-tengah boleh gak? Kenapa Aku no. suka Dek? Aku no. No, kenapa? Karena kalau aku bener-bener ya walaupun ada ya kayak ilmu-ilmu PWK, cuman yang lebih ke highlight itu sih ke bagian hukum. Tapi kan ada hukum perencanaan ya nggak sih matkul di PWK ITK Kak? Kebetulan bukan hukum perencanaan yang saya kerjakan seperti itu, makanya agak sedikit berbeda. Cuman kalau ilmu PWK kawasan, jadi di tempat kerjaku sekarang yang paling di highlight dan paling kurasain ilmu PWK-nya itu lebih ke kawasan. Jadi kawasan itu berpengaruh bisa tidaknya dilanjutkan untuk proses yang di bidangku atau ada opsi-opsi lain gitu. Makanya kalau ditanya kepake apa enggak, kepake. Cuman enggak seluas dan enggak sedalam mungkin di tempat kerja yang lain gitu. Oke. Makanya aku bisa bilang sama kayak Hade ya, sebetulnya no. Tapi aku ngambilnya secara garis luar, secara garis luasnya aja, garis besarnya aja. Karena yang tadi kita sempat mention ya, ilmu kita tuh terlalu luas, jadi kayak bidang apapun di luar PWK itu bisa jadi tempat ladang kita untuk bekerja. Karena jujur nih mungkin kalau kalian ketahui, terutama di angkatan kami aja deh, di angkatan 2018, nggak semua kok di dunia ke-PWK-an suksesnya. Ada yang mungkin jadi pembisnis, sampai ada mungkin yang di perbankan dan lain-lain, itu banyak. Jadi aku ngerasa apakah harus kerja di dunia PWK? Enggak juga. Karena saking luasnya ilmu kita, jadi kita bisa belajar di karena ilmu PWK yang kita pelajarin tadi sangat luas. Jadi itu bisa kita, bisa nih masuk ke sini sedikit nih. Nanti tinggal belajar lagi sisa-sisanya. Ya gitu sih. Jadi kembali ke kitanya, pengennya kemana. Jadi aku bilang no tuh karena itu sih. Karena nggak semuanya kita harus dimasuk ke PWK-an sih, enggak juga. siapa tahu nanti lulus jadi bos sawit ya kan. Ada loh. Oke. Amin dulu kali ya kan. Iya, ada yang kerja di tambang ya kan. Iya, perbankan juga ada itu. Oke, kalau udah menjawab nih, kenapa alasan jawab no dan tengah-tengah? Iya. Nih lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan aku taunya dari Kak Ari karena nge-follow Kak Ari sering jalan-jalan, mungkin Kak Hadi juga sering jalan-jalan di Instastory-nya. Enggak sih, aku balik papan aja. Oh, Kalau misalkan dibilang sering lebih Ari lah. iya. Mungkin kalau yes or no, kakak-kakak ngelihatin tata ruang masing-masing per kota yang didatangin saat jalan-jalan. Mungkin jawabannya kita hitung 1, 2, 3. Wah, planologi banget ini orangnya ya. Yes. Kayak lihat transportasinya harusnya nggak kayak gini nih. Iya. Gitu ya kayak. Iya. Kenapa tuh Kak? Kayak- Jelasin mungkin, Kak. Oke, ini fun fact-nya gini sih, bukan hanya dari setelah lulus dari PWK ya. Pas masih di kuliah aja tuh kayak ngerasakan ketika datang ke kota
lain itu kayak ngerasa wah kok bagus banget ya. Makanya kalau kita sebagai anak PWK, kalau mungkin anak-anak Gen Z sekarang pengen liburannya mungkin kalau healing Bali, ya kan ya pasti banget tuh impian banget Bali, Lombok sama deh gitu. ke Tapi Bali. sebagai anak PWK ya, Ya, sebagai anak betul. PWK itu kita mungkin lebih sukanya Jakarta, Surabaya, Singapura, yang gitu-gitu. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat susunan kota yang strategis itu seperti apa. Dan juga gini sih sebenarnya, kita juga bisa ngelihat dari sudut pandang orang yang nggak bisa lihat. Iya. Dari kita kan pasti namanya kita anak PWK ya, pasti kita selalu nge-highlight dari segi ke-PWK-an dong. Makanya sudut pandang ketika kita keluar kota, misalkan kota A, kota B, yang paling pertama kali dilihat itu dari segi ke-PWK-annya gitu. Bagaimana mungkin teman-teman di PWK belajar tentang transportasi, Ya, betul banget. pengendalian sampah itu kita belajar loh. Iya. Kayak datang ke kotaku, contoh ya, baru kemarin ke Jakarta itu. Kayak kan di sini nggak ada MRT ya. Aku paling kenapa suka Jakarta karena transportasi umum. Jujur. Karena kita beda nih, di Balikpapan ada transportasi umum aja udah di demo. Tapi padahal di kota-kota lain kayak Surabaya, Jakarta, Bali itu udah ada transportasi umum yang seperti yang kita jalankan di kota Balikpapan. Ketika ngerasain naik MRT, wah ternyata bisa nih pembangunan yang di bawah bikin dari atas dan segala macam. Pembangunan itu bukan hanya ke samping loh, bisa juga ke atas, bisa ke bawah dan segala macam. Itu yang kayak terasa banget gitu, kayak wah kok bisa ya, kok bisa RDTR-nya serapi ini ya, kok bisa tata ruangnya pas ya, kok bisa nih ada pulau yang dibuat sendiri dan itu rapi, kok bisa gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau teman-teman mention mungkin di pembelajaran kalian sering dikasih lihat gambar bagaimana Dubai membangun kotanya dengan membangun di atas laut. Tiba-tiba ada hotel, ada putes dan segala macam. Itu ketika kita jalan-jalan kok bisa ya mereka bisa ngedetailkan segala macam seperti itu. Kadang juga misalkan kita jalan-jalan ramean nih, kita jalan-jalan sama anak-anak yang bukan anak PWK. Kadang-kadang kalau ngelihat hal-hal kayak gitu kita amazed kan, kayak, wah gini-gini. Ditanyain sama teman-teman, kamu kenapa? Kamu kenapa kok bisa gitu? Kita kan ngelihat dari sudut PWK ya. Teman-teman kan bukan nih. Jadi kayak kita kadang-kadang takjub sendiri gitu. Kok bisa sebagus ini, serapi ini, apa segala macam. Karena kita sudah sering survei dan segala Iya, macam, bener jalan banget. kaki itu jadi tempat yang nyaman buat Iya, kita. bener. Pedestrian yang bagus itu Pedestrian jadi itu yang bener. tempat yang kita impikan gitu. Ketika jalan ke Malioboro, ke Jogja ya kan ngerasakan wah pedestriannya bagus banget. Kamu jalan ke hotel, mau ke tempat wisata, jalan kaki bisa. Walaupun sejauh apapun itu nggak kerasa. Iya, bener banget. Dan ya kita lihat aja Balikpapan udah mulai nih, udah mulai ke situ karena adanya IKN tadi ya kali ya. Karena itu udah kerasa ketika wah kok pedestriannya udah bagus nih. Wah enak nih sebagai anak tata kota yang melihat bagaimana sih pembangunan kota. Enak ya ternyata kalau kota itu tersusun dengan rapi. Berarti Kak Ari dan Kak Hade ini baru nyampe pesawat aja lihat di jendela. Wah, harusnya nggak kayak gini nih. Harusnya gini nih. Bener banget tau. Jadi Iya. kita pasti ngelihat dari bentuk kotanya segala macamnya. Bahkan belum turun pun Iya. sudah ngeliatin. Udah ngeliatin. Mungkin aku ngasih saran nih Kak ke Solo Kak. Solo soalnya lagi bagus banget nih Kak transportasinya. Aku pernah Iya ke kan? Solo memang bagus. Lagi bagus banget. Di Solo. kalau teman-teman mungkin yang bukan berasal dari Pulau Jawa, Banyuwangi juga asik Iya. tahu. Karena Banyuwangi dan juga Madiun. Coba deh kalian main-main ke sana. Untuk orang seperti kita itu sebuah desa, ya bukan kota ya. Itu hanya sebuah desa yang tertata rapi. Bagaimana perancangnya tuh bagus banget. Karena terutama ya aku pernah ngerjain RDTR ke Banyuwangi. Di situ kalau teman-teman tahu Banyuwangi itu ada Kawah Ijen, api biru itu segala macam. Kok bisa sih kawasan wisata itu masih bisa berdampingan dengan kawasan-kawasan lainnya tuh seperti apa? Wah ternyata tersusun rapi di RDTR dan segala macam. Kenapa sih kok nggak ada sih jembatan Pulau Jawa ke Bali itu? Kenapa itu? Ternyata ada alasannya gitu loh. Ketika teman-teman belajar jalan-jalan ke sana itu sudah disampaikan di sana. Oh ternyata nggak bisa nih dibangun jembatan untuk saat ini dan segala. Itu jadi Itu terlepas dari hal-hal bisnis dan hal kepercayaan ya. tapi sebagai anak PWK ya kita percaya tentang pembangunannya kan ya. Jembatan di San Francisco aja yang sangat ya hitungannya di samudra dan segala macam masih bisa kebangun kok sepanjang itu. Pasti bisa dong sebetulnya di Banyuwangi dan Bali. Tapi kenapa nggak kebangun? Ternyata masih ada ini dan segala macam. Dari segi pembangunan di Indonesia kita masih belajar lah sebagai kota berkembang ya, negara berkembang. Itu sih. Terjauh banget nih. Berarti emang udah yes 100.000% deh kayaknya ini. Kalau ngelihat tata ruang di setiap kota gitu. Sebenarnya nggak cuma kami, mungkin kalian juga nggak sih? Sama nggak sih? Semua Iya sih kan? sebagai anak PWK ya. Kayak simpelnya yang Ari bilang, ketika kita jalan
pedestrian yang bagus segala macam kayak wah Senang sendiri kayaknya. kayak Happy sendiri. nyaman gitu jalan apa segala macam. Benar. Tuh mungkin alasan kenapa Dilan dan Milea pacaran kan juga karena pedestriannya itu. Oh iya, benar. Oke, karena tadi udah ngebahas tentang sebelumnya ngebahas tentang masa kuliah sama masa kerja nih. Yes or no? Masa-masa kuliah lebih menyenangkan dibanding masa kerja. Ayo teman-teman Ayo. kerja dan teman-teman kuliahnya Kak Ari dan Kak Ade, lihat ini. Gimana nih? Gimana nih? Teman Kita kerja hitung or kali teman dan- kita kuliah? hitung kali dan- Pak Haye, gimana Pak Haye? Oke, dia mungkin satu, dua, tiga. Yes. Oh, Kenapa nih Kak 100% yes nih? Kenapa nih? Karena di masa perkuliahan pertemanan kita tuh kerasa banget gak sih Ri? Aku jujur kadang-kadang suka kangen karena waktu kuliah kan kita nggak muluk soal akademik apa segala macam ya, di luar akademik apa segala macam. Apalagi yang paling memorable tuh waktu ISC nggak sih, masih ada nggak sih ISC? September ini Kak bakal Jadi, diOSC yes, namanya. Masih bertahan juara 1 PWK. Tahun ini mau diambil lagi Futsal. sih Kak. Tahun ini mau diambil lagi. Oke. Itu bener-bener kerasa waktu terakhir kali kita ikut ISC ya Ri. Kayak momen kekeluargaannya, momen kebersamaannya apa segala macam itu kerasa banget, pecah banget di situ. Kadang-kadang ketika aku udah kerja dan ngelihat video-video lama ketika aku kuliah, ketika aku survei, ketika waktu masa libur kuliah aku jalan bareng sama teman-teman apa segala macam, di situ sih kadang-kadang kangen masa-masa itu. Cuman namanya hidup terus berjalan dan kita juga butuh makan dan butuh nonton konser juga kayak Ari. Ya semoga bisa ngumpul lagi sih sama teman-teman gitu. Kari, Kari. Kalau ini sih kembali ya, kenapa sebetulnya kangen sama dunia kuliah dan segala macam, karena ya memori itu nggak bisa diulang gitu loh. Ketika kita sudah di dunia kerja, ya kita harus bagaimana diri kita ya harus tiap hari ada di tempat itu. Bagaimana ketika kita di dunia kuliah kita ya bisa kemana aja, bisa ketemu teman-teman dan segala macam. Hal-hal itu yang mungkin dikangenin lah, kayak belajar sama-sama, bagaimana sedih sama-sama, tawa Begadang sama-sama, bareng-bareng. ya kan ya, kayak bisa aja nih pagi tidur malam bangun untuk ngerjain sesuatu, ketemu kelompok ini itu dan segala macam, kangen organisasinya dan segala macam. Karena apa ya, mungkin masa-masa indah, orang itu banyak masa-masa indah di SMA ya kan ya. Tapi kuliah juga salah satu masa yang indah ketika kita sudah di dunia kerja. Kenapa masa yang indah? Karena suatu yang nggak bisa kamu ulangin gitu. Ketika kalian sudah lulus, kalian berpisah sama teman-teman kalian, yang ini sudah jadi bos, Ini sudah yang jadi ini sudah bapak. jadi mama, atau Ini jadi gimana kan, kayak kangen nggak sih ngumpul-ngumpul lagi, kangen nggak sih duduk sama-sama, sedih sama-sama, diteriakin sama-sama, itu Waduh. kayak wah, itu nggak sebuah memori yang nggak bisa diulang. Tapi kalau diulang pun kayaknya nggak kalau diulang pun Beda. kayak malas sebetulnya. Cuma kangen karena apa yang kalian rasakan saat ini itu yang mungkin di dunia kerja nggak bisa kami dapatkan. Karena ya di dunia kerja teman banyak, organisasi di luar sana banyak, ya kan ya. Cuma apakah cerita kita di kuliah itu bisa kita dapatkan gitu loh, yang ketika 24/7 kita bareng teman, ya kan ya, 24/7 misalnya kita dapat studionya di kota lain nih, misalnya di kota Samarinda atau misalnya di PPU, kita bakal kesana kan, keluar bareng 24/7 sama mereka, tidur tempat yang sama, udah tahu tingkah laku. KKN mana anak PWK nggak main KKN, kita mainnya survei ya. KKN udah biasa bagi kita, tapi kalau survei Luar biasa. mau berapa hari pun kita layani Senin kok. sampai Jumat di Balikpapan, Sabtu Minggu Samarinda, Senin balik lagi Balikpapan. Kuliah lagi itu Kuliah kangen lagi. gitu, kayak kalian bawa motor sendiri harus ngejagain. Ini ya mungkin mindset kita dulu, harus ngejagain teman-teman wanita, itu asik bagi kita. Karena kapan sih kamu bisa motoran, kamu terutama yang cewek-cewek ya, pasti nggak punya nyalinya untuk keluar kota bawa motor sendiri, itu pasti nggak mungkin pertama kali kalian masuk PWK. Tapi ketika kalian sudah di PWK, bawa motor sendiri keluar kota, itu adalah salah satu yang asik daripada kalian naik mobil atau naik bis. Itu kerasa banget. Jadi kangen. Kalau Jadi udah kangen. ngerasain kan? Udah Udah dong. ngerasain kan? Kemana? Kalau boleh tahu? Kemarin studio
proses dan tapak di Bontang sih aku ngerasanya Lebih Kak. jauh ya. Kalau aku kemarin studio Prosper di Penajam, terus tapaknya di Bontang Kak. Naik motor sendiri tuh emang tuh. Bareng teman-teman pastinya. Makanya wanita-wanita kuat tuh ada di PWK. Ada di PWK nih. Wanita-wanita tangguh. Wanita-wanita tangguh tuh ada di PWK. Iya. Keren buat wanita-wanita PWK ya. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah tentang throwback dikit masa kuliah. Sekarang tentang menurut yes or no, menurut kakak-kakak, PWK merupakan prodi dengan prospek kerja paling sedikit. Kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3. Aduh jawabannya nih gimana nih? Oh no. 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 Kenapa tuh Kak? Dimulai dari KHD mungkin? Karena menurutku ya, sedikit apa enggaknya itu kan balik ke kita lagi, gimana semacam. Sudah berapa kali kita tadi mention soal ilmu kita seluas apa dan sedalam apa ya kan? Balik ke orangnya lagi, mau belajar atau enggak, mau ngambil peluang itu atau enggak, apa segala macam gitu. Jadi aku di satu sisi kurang setuju sih kalau misalkan dibilang lulusan PWK itu prospek kerjanya sedikit. Berkaca sama, nggak usah jauh-jauh deh, berkaca sama kita berdua. Tadi yang sudah aku jelasin, aku ya nggak ada ilmu-ilmu PWK-nya yang kepake banget. Cuman buktinya aku bisa gitu loh. Kerja di ATR BPN di bagian pemeliharaan gitu. Terus juga mungkin cerita hari apa segala macam. Karena menurutku balik lagi ke orangnya aja. Gimana kalau dari Ari? Kenapa tadi no? Karena ya emang itu sih seluas itu sih PWK. Bagi teman-teman yang cari kerja, kalau kalian buka Google aja deh, paling mudah. Kita coba nanti teman-teman yang nonton atau teman-teman yang dengar buka aja di Google, lowongan kerja untuk PWK itu sangat banyak banget. Jadi kalian tinggal pilih sebetulnya mau kerja di mana. Jadi ya salah satu prodi yang prospeknya jangka panjangnya besar ya kita. Hanya itu aja sih, simple sih. Oke, ke One last question nih. Benar. Ke yes or no selanjutnya nih. Yes or no lebih suka work from home daripada work from office nih. Gimana tuh? Gimana tuh? Orang yang 9 to 5 Ada yang- banget gimana nih? Gimana nih? Kian kita hitung bareng-bareng lagi Kita nih hitung gimana? bareng-bareng. 1, Oke, 2, 3. Yes. Oh, Oh, beda. beda nih, akhirnya beda nih. Kenapa nih? Akhirnya beda. Akhirnya beda nih, akhirnya beda. Kalau dari aku mungkin ini nggak tetap ya pilihanku ya. Mungkin kadang aku bilang no, kadang bilang yes. Tapi kenapa aku sekarang bilang yes? Karena di satu sisi dari yang sudah aku jelaskan tadi, aku lebih banyak di kantor, Ari lebih banyak ke lapangan. Kadang-kadang rasa jenuh itu ada kalau di kantor. Ketika kita duduk di depan komputer dari jam 8 sampai malam segala macam, dan itu berulang Senin sampai Jumat, bahkan weekend juga masuk. Rasa jenuh ada. Rasa jenuh itu yang kadang-kadang aku suka mikir, kayaknya asik deh kerja di rumah. Bisa nggak sih kerjanya lewat kafe aja? Apa segala macam. Itu kenapa aku jawabnya yes. Nah, kebalikannya ya. Karena nih gimana nih Kak? Kenapa aku sebetulnya lebih suka di kantor? Karena ketika kita di kantor, kita udah tahu apa aja yang kita kerjakan, ya enggak sih? Jadi oh ternyata dari A, B, C dan segala macam. Karena keseringan ke lapangan sebagai anak PWK ya, terutama mungkin yang kerasa ya di aku, capek itu ada, rasa capek itu pasti ada. Jadi kayak ngerasakan sudah sering keluar dan segala macam, lebih senang sebetulnya di dalam kantor. Ketika memang sudah kerja di kantor, aku tahu apa yang harus aku kerjain. Ketika keluar kan tentatif ya hitungannya. Aku bisa kerjain kapan saja dan segala macam. Kenapa lebih memilih kerja di, makanya lebih memilih kerja di dinas, karena waktunya udah pasti gitu ya. Waktunya udah pasti, kerjanya udah pasti, dan udah tahu apa yang harus dikerjain besok. Misalnya hari ini belum selesai, besok kerjain apa, itu udah tahu. Tapi ketika misalnya ini belajar dari aku yang sempat kerja juga di luar ya, di luar dari office, kayak ngerasain itu capeknya kita kerja nggak punya waktu yang tetap. Jadi ketika capek banget, ketika longgar banget gitu, free banget gitu. Jadi lebih memilih untuk ini kerja kantoran aja kali ya, asik. Asik. Oke, akhirnya juga yes or no karena kembali ke kenyamanan masing-masing Masing-masing ya. Karena kan nyaman orang beda-beda. Beda-beda, Iya, bener benar. banget tuh Kak. Ya nggak sih, Ri? Oke, kita udah selesai nih Iya, di sesi games. Tepuk tangan dulu dong. Bahkan di sesi games kali ini aja banyak insight yang didapatkan nih karena Bener bilang. Jan, benar banget. Wah,
Wah, nggak kerasa banget nih kita udah berada di penghujung acara ya, Jan. Iya bener banget nih. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, gimana kalau misalnya Kak Ari sama Kak Hade menyampaikan pesan nih buat sobat Kasapolis yang ada di rumah terkait karir, apalagi kan buat mahasiswa semester akhir nih Kak, itu yang lagi bingung menentukan langkah karir ke depannya tuh Kak, gimana? Ini dari aku kali ya. Aku simpel aja. Yang pertama, jangan jadikan rasa khawatir itu sebagai ketakutan kalian untuk melangkah. Yang kedua, tetap jaga relasi sama teman, sama cutting, dan sama siapapun itu. Tetap jaga sikap yang baik apa segala macam, karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Dan yang terakhir, semangat. Simpel aja. Semangat. Oke, lanjut. Ari. Terakhir mungkin pesan buat teman-teman yang dengar atau teman-teman yang saat ini ngejalanin tugas akhir atau tugas-tugas yang lain ya. Semangat buat teman-teman, jalan kalian masih panjang, jangan berkecil hati ketika, jangan bingung, jangan bimbang juga ketika PWK ini suatu prodi yang tidak asik. Jadi seperti sempat mention tadi, ilmu kita sangat luas, ilmu kita sangat dalam, jadi semangat buat teman-teman belajarnya. Kalau memang nanti buat teman-teman yang udah lulus, kalau mau cari kerja hubungin aja kakak-kakak kalian yang lain. Info sih lebih tepatnya, nanya informasi. Hubungin Ada aja kan? kakak-kakak kalian yang lain. Saya yakin dan kami yakin ya. Iya. Orang-orang kakak-kakak kalian yang udah sukses di sana pasti ingat sama alma maternya. Itu pasti. Jadi semangat kalau mau cari kerja, kita karena sangat luas jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Sangat banyak teman-teman, tinggal cari aja. Pesannya tetap semangat menjalani dunia kuliahnya, semangat menjalani hari, dan tetap jaga relasi sama teman-teman yang lain, sama kakak-kakak kalian yang lain, dan semoga apa yang kita bicarakan bisa jadi suatu yang baik buat teman-teman dan pendengar yang lain. Udah menginovasi banget ini, udah memotivasi nih sampai tadi nih. Ya, kesan-pesan dari Kak Hade dan Kak Ari. Oke, mungkin tadi adalah penutup dari Kastapolis kali ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hade dan Kak Ari karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbincang dengan kita pada siang hari ini. Kita makasih juga. Kayak atas ketersediaannya untuk dengan judul yang Kastapolis kali ini tuh yang sebenarnya wah banget, yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi top info. info sebenarnya outputnya ini ya. Terus semoga kami berharap hasil sharing tadi dan informasi yang didapatkan teman-teman tuh bermanfaat buat hari ini, besok ataupun ke depannya. Dan gak kerasa nih sebenarnya Kak. Jadi Kastapolis kali ini adalah Kastapolis terakhir ya Kak Nabila ya. Udah batch terakhir nih. Udah batch terakhir nih. Jadi sampai bertemu. Oke, sebelum itu Jan, kita nih di Kastapolis punya slogan nih Kak. Apa itu? Jadi Slogan kalau apa tuh? misalnya aku nyebut Kastapolis, kakak bisa lanjutkan dengan podcastnya Celebrities Astapolis. Dua-dua ini banget udah jelas gak sih? Selebritis nih Kak. Ini selebritis nih dua ini nih. Selebritis nih Kak. Oke, gimana? Gimana udah siap ini kita? Podcastnya Sudah siap Kak? Celebrities Astapolis. Oke. Oke, kita bareng-bareng Kak Nabila ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Kastapolis, podcastnya Celebrities Astapolis. Oke, aku dan Nabila meminta maaf sebesar-besarnya apabila dari sisa pada kali ini ada kesalahan kata maupun perbuatan, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Kak Ari dan Kak Ade. Kesini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kepada para penonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bareng-bareng ucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya dan see you.